Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, bukankah mereshuffle menterinya itu adalah hak prerogatif presiden? Tetapi kenapa ini? Yaitu Effendi Koiri ancam jika Nasdem direshuffle. Tunggu reaksi kami. Saya percayalah, kalau ada reshuffle berarti kinerjanya ya kurang bagus lah menurut Presiden Joko Widodo. Jadi murnilah, reshuffle itu murni masalah kinerja. Jadi bukan masalah politik. Walaupun masalah politiknya ya ada beberapa persen. Ya memang, apalagi kemarin ya, ketika ada kader Nasdem yang menyebut Anies Baswedan adalah antitesa dari Presiden Joko Widodo. Ya kurang lebih wajar lah jika Presiden Joko Widodo mau mereshuffle kabinetnya lagi. Apalagi juga ada dari survei Carta Politika, yaitu menyebut jika 60% responden yaitu menginginkan reshuffle di kabinet Presiden Joko Widodo, walaupun masyarakat rata puas dengan kinerja menterinya, tetapi tidak menutup kemungkinan reshuffle kabinet akan dilakukan. Apalagi juga pada waktu kemarin Presiden juga dalam wawancaranya kepada wartawan akan mereshuffle kabinet, tetapi waktu dan harinya belum bisa ditentukan. Nah, ini menanggapi berita ini, Ketua DPP Nasdem Effendi Koiri ancam jika menterinya direshuffle dari kabinet Jokowi. Lihat dan tunggu reaksi kami, ujarnya. Politisi Nasdem Effendi ancam akan bereaksi jika 3 menterinya direshuffle Presiden Jokowi, diungkapkan di channel official iNews. Nasdem menilai Tuhan tidak akan tinggal diam pada orang yang disolimi, apalagi jika karena pencapresan Anies. Tuhan tidak tinggal diam, ungkap Effendi Koiri. Disolimi apa ya? Padahal Presiden ketika mereshuffle kabinetnya itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi ini kok seolah-olah merasa disolimi. Padahal ya biasa-biasa saja. Itu hak prerogatif dari Presiden Republik Indonesia untuk mereshuffle kabinetnya. Jadi ya terserah Presiden Joko Widodo lah. Effendi Koiri mengaku mendengar kabar jika 3 orang menteri asal Nasdem jadi sasaran reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Publik sudah tahu, kita sudah tahu. Jika memang itu terjadi, saya ingin katakan, lihat dan tunggu langkah-langkah kita mendatang, ujar Effendi Koiri tegasnya. Bahkan di sini PKS juga menyebut bising, yaitu di sini Partai Keadilan Sejahtera mengingatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk bijak dalam melakukan reshuffle kabinet, apalagi menjelang masa jabatannya berakhir. Hal itu menanggapi usulan PDIP supaya Jokowi mengevaluasi kinerja 2 menteri asal Nasdem, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Nah, sudah dibilang kan kalau mereshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif presiden. Tetapi kenapa partai-partai lainnya juga yang tidak di dalam pemerintahan ikut-ikutan? Ya seperti PKS ini, yaitu bahkan meminta Jokowi tidak perlu terburu-buru soal reshuffle kabinet. Ini kan sungguh lucu sekali ya. Ya seharusnya pasrah lah, karena memang mereshuffle menteri-menteri di kabinet pemerintahan Jokowi ya terserah Presiden Joko Widodo. Ini memang perlu direshuffle atau tidak. Ya seperti itulah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Partai Keadilan Sejahtera merespon kabar adanya reshuffle kabinet yang disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ketua DPP PKS Mardhani Alisera menilai wacana reshuffle kabinet tak perlu tergesa-gesa. Dengan jam terbang tinggi, beliau bisa mengerahkan para menteri ketimbang membuat kebisingan yang tidak perlu dengan reshuffle terburu-buru, kata Mardhani kepada awak media pada Senin 26 Desember 2022. Dia pun menekankan pentingnya menjaga solidaritas menteri di kabinet. Di masa akhir pengabdiannya, bagus menjaga soliditas, tuturnya. Sebelumnya Jokowi buka suara soal reshuffle kabinet. Dia tidak menutupi adanya kemungkinan bakal kembali merombak kabinet Indonesia Maju. Mungkin, kata Jokowi di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 23 Desember 2022. Meski demikian, Jokowi enggan memberi informasi kapan akan merombak jajaran menterinya. Ya, nanti, ucapnya. Partai Keadilan Sejahtera mengingatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk bijak dalam melakukan reshuffle kabinet, apalagi menjelang masa jabatannya berakhir. Hal itu menanggapi usulan PDIP supaya Jokowi mengevaluasi kinerja 2 menteri asal Nasdem, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Ketua DPP PKS Mardhani Alisera mengatakan, Jokowi perlu menjaga soliditas pemerintahan, maka perlu bijak dalam mengambil keputusan untuk melakukan reshuffle.
Presiden perlu bijak di akhir masa pengabdiannya. Bagus menjaga soliditas, ujar Mardani kepada wartawan. Dia mengatakan Jokowi sebaiknya mengarahkan para menterinya dengan benar di akhir masa jabatan ini, daripada melakukan reshuffle yang hanya menimbulkan kebisingan. Dengan jam terbang tinggi, beliau bisa mengarahkan para menteri ketimbang membuat kebisingan yang tidak perlu dengan reshuffle terburu-buru, katanya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan melakukan reshuffle kabinet. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful meminta Jokowi untuk mengevaluasi dua menterinya, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Dua menteri itu adalah politikus Nasdem. Jarod berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo. Mentan dievaluasi, Menhub dievaluasi, Menteri Kehutanan ya harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya, ujar Jarod di Menteng, Jakarta pada Jumat 23 Desember yang lalu. Anggota Komisi 4 itu DPR menyinggung masalah impor beras di tengah digembornya swasembada beras. Malah harga beras naik saat musim panen dan harga beras naik justru ada impor, termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu. Sudah gembar-gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong saat musim panen dan harganya baik. Kemudian diajar sama beras impor, ujar Jarod. Yang parah nanti, yang sakit petaninya. Makanya kita di Komisi 4 kita sampaikan, coba buka data yang fik, yang saya baik itu oleh BPS, dimiliki Kementan, data dimiliki Bulog, data yang dimiliki Bappenas, Badan Pangan Nasional, buka, satukan. Perlu nggak kita impor? Katanya masih cukup. Perlu nggak kita impor? Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua harus dievaluasi, tegasnya. Namun Jarod mengembalikan lagi kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif. Apakah perlu beberapa menterinya diganti, termasuk juga peluang partai yang belum masuk kabinet diajak bergabung? Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka kemungkinan akan kembali melakukan reshuffle atau perombakan kabinet di akhir masa jabatannya. Meski demikian, dia tak berbicara kapan reshuffle kabinet akan dilakukan. Mungkin reshuffle, ya nanti, kata Jokowi singkat kepada wartawan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 23 Desember yang lalu. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengungkap hasil survei terbarunya yang mengenai kinerja Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hasilnya, tingkat kepuasan atas kinerja para menteri terbilang baik, yakni sebesar 60,5%. Hanya 32,7% responden yang menyatakan tidak puas dan 69% mengaku tidak tahu atau tidak menjawab, kata Yunarto saat jumpa pers daring pada Kamis 22 Desember. Meski terbilang puas, namun mayoritas responden mengaku setuju saat survei bertanya tentang urgensi Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle terhadap mereka. 61,8% mengaku setuju, 26,6% menyatakan tidak setuju, dan 11,7% menjawab tidak tahu, jelas Yunarto. Bahkan Ketua DPP Nasdem Effendi Koiri ancam jika menterinya direshuffle dari kabinet Jokowi. Lihat dan tunggu reaksi kami, ujarnya. Politisi Nasdem Effendi Koiri ancam akan beraksi jika 3 menterinya direshuffle. Presiden Jokowi diungkap channel official iNews. Nasdem menilai Tuhan tidak akan tinggal diam pada orang yang zolim. Apalagi jika karena pencapresan Anies, Tuhan tidak tinggal diam, ungkap Effendi Koiri. Ia bertanya, selama Anies menjabat sebagai gubernur, adakah perlawanan yang dilakukan Anies pada pemerintah pusat? Justru istana yang melawan Anies, ujarnya. Effendi Koiri mengaku mendengar kabar jika 3 orang menteri asal Nasdem jadi sasaran reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Publik sudah tahu, kita sudah tahu jika memang itu terjadi. Saya ingin katakan, lihat dan tunggu langkah-langkah kita mendatang, tegasnya. Dewan Pimpinan Pusat DPP PKS tak ikut campur soal wacana kocok ulang atau reshuffle terhadap 2 menteri Nasdem yang diusulkan PDIP. Ketua Departemen Politik PKS Nabil Fauzi mengatakan, reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Menurutnya, jika ada pihak yang mengusulkan untuk mengevaluasi menteri tertentu, hal itu sah-sah saja.
Jadi, soal siapa yang menyuarakan atau menyarankan soal reshuffle itu sah-sah saja, termasuk soal menteri mana yang perlu dievaluasi, kata Nabil kepada cnnindonesia.com pada Senin 26 Desember. Namun begitu, dia menilai evaluasi mestinya dilakukan Presiden terhadap semua menterinya, sebab kinerja menterinya sepenuhnya merupakan tanggung jawab Presiden. Sehingga kegagalan kinerja seorang menteri secara tak langsung sudah wajah kegagalan Presiden. Jika ada menteri yang dinilai berkinerja buruk atau dicap gagal, maka secara tidak langsung itu kegagalan Presiden. Presiden yang memegang tombol kendali penuh pemerintah, katanya. Nabil juga mengingatkan sisa masa pemerintahan Presiden Jokowi yang kini tersisa kurang 2 tahun. Dengan waktu itu, Presiden mestinya fokus menuntaskan seluruh janji kampanye, alih-alih melakukan kegaduhan politik. Jangan justru rakyat dipaksa menikmati kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu, katanya. Elit Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, meminta Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jarod Saiful Hidayat tidak mempertontonkan sikap arogan di hadapan publik. Permintaan itu disampaikan Kamhar merespon pernyataan Jarod yang menyatakan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya perlu dievaluasi usai Presiden Joko Widodo mengirim sinyal akan ada reshuffle kabinet sebelum 2024. Menurutnya, dinamika politik di internal koalisi parpol pendukung Presiden Joko Widodo seharusnya diselesaikan secara bijak dan tidak menghargai hak prerogatif Presiden. Persoalan dinamika politik dalam koalisi pemerintah silakan diselesaikan secara bijak tanpa perlu mempertontonkan praktek arogansi politik dengan tetap menghargai hak prerogatif Presiden, kata Kamhar saat dihubungi pada Senin 26 Desember. Ia bilang penyusunan dan perombakan kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden yang dijamin konstitusi dan tak boleh diintervensi oleh kekuatan politik manapun demi menjaga marwah Presiden dan lembaga kepresidenan. Menurut Kamhar, Jarod semestinya mengetahui hal tersebut dan menunjukkan perilaku politik kenegaraan yang taat asas. Tak elok mempertontonkan ke publik praktek arogansi politik yang terbaca menjadi bentuk intervensi politik yang terus mensubordinasi Presiden yang selalu ditempatkan sebagai petugas partai, tutur Kamhar. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat sebelumnya mengusulkan agar Presiden mengevaluasi 2 menterinya dari Nasdem, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan. Hal itu disampaikan Jarod menyusul sinyal Jokowi akan kembali melakukan reshuffle. Pernyataan Jarod menuai kritik dari politikus Nasdem Irma Surya Caniago. Dia meminta Jarod tak asal bicara. Hak prerogatif Presiden. Sebaiknya Jarod jangan asal bicara karena faktanya 2 menteri Nasdem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi, kata Irma pada Sabtu 24 Desember 2022. Bahkan Partai Keadilan Sejahtera mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk bijak dalam melakukan reshuffle kabinet, apalagi menjelang masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir. Hal itu menanggapi usulan PDIP supaya Jokowi mengevaluasi kinerja 2 menteri asal Nasdem, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengatakan Jokowi perlu menjaga soliditas pemerintahan, maka perlu bijak dalam mengambil keputusan untuk melakukan reshuffle. Presiden perlu bijak di akhir masa pengabdiannya, harus menjaga soliditas, ujarnya kepada wartawan pada Senin 26 Desember 2022. Dia mengatakan, Jokowi sebaiknya mengarahkan para menterinya dengan benar di akhir masa jabatan ini daripada melakukan reshuffle yang hanya menimbulkan kebisingan. Mardani meminta Jokowi tidak buru-buru merombak kabinetnya. Dengan jam terbang tinggi, beliau bisa mengarahkan para menteri ketimbang membuat kebisingan yang tidak perlu dengan reshuffle terburu-buru, kata Mardani. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan melakukan reshuffle kabinet. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi 2 menterinya, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. 2 menteri itu adalah politikus Nasdem. Jarod berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo ini. Mentan dievaluasi, Menhub juga dievaluasi, Menteri Kehutanan ya harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar
yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya, ujar Jarod di Menteng, Jakarta pada Jumat 23 Desember 2022. Anggota Komisi 4 DPR RI ini menyinggung masalah beras impor di tengah digembornya swasembada beras. Malah harga beras naik saat musim panen dan harga beras naik justru ada impor. Termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar-gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras. Ketika harganya naik justru pemerintah harus intervensi dong saat musim panen dan harganya baik. Kemudian dihajar sama beras impor, ujar Jarod. Yang parah nanti, yang sakit petani. Makanya kita Komisi 4, kita sampaikan coba buka data yang fix, yang sama baik itu oleh BPS, dimiliki Kementan, data dimiliki Bulog, data yang dimiliki Bappenas, Badan Pangan Nasional, buka, satukan. Perlu nggak kita impor? Katanya masih cukup. Perlu nggak kita impor? Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Namun Jarod mengembalikan lagi kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif apakah perlu beberapa menterinya diganti, termasuk juga peluang partai yang belum masuk kabinet diajak bergabung. Wah, kalau itu urusannya presiden, itu hak prerogatif presiden. Kita hormati, kita hargai, kita berikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinet. Apakah perlu reshuffle atau tidak? Itu pun untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia, ujar Jarod menambahkan.